Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Inco kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Inco ini. Untuk Inco ini bergerak di bidang usaha tambang nikel, jadi sumber income-nya dari penjualan nikelnya. Untuk segmen usaha atau marketnya melakukan ekspor ke luar negeri ya teman-teman. Terus saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Inco. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Vale Kanada sebesar 43,79%, Indo Asahan sebesar 20%, Sumitomo sebesar 15,03%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 21,18%. Terus kita bisa lihat dari segi pendapatannya atau revenue-nya dari 2014 sampai 2020 cukup beragam ya teman-teman. Dan 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 18,1%. Dan bisa kita asumsikan jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,3% dari segi pendapatannya. Terus yang kedua adalah kita lihat dari segi net profitnya. Net profitnya cukup beragam ya teman-teman. Yang dimana karena nikel ini kita harus benar-benar memperhatikan dari harga komoditasnya. Jadi jika harga komoditasnya turun, itu akan sangat berpengaruh terhadap net profit dari perusahaan ini. Dan di 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami kenaikan 47.000% ya teman-teman. Terus kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun bisa mengalami kenaikan sebesar 83,8%. Terus dari segi asetnya cukup beragam dan 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 10%. Terus dari segi hutangnya ini yang saya suka ya teman-teman, yang dimana dari 2014 sampai 2020 selalu mengalami penurunan. Dan 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 0,2%. Terus dari segi modalnya selalu konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 11,5%. Nah, teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit marginnya. Untuk 2020 ini sebesar 12,94%, which is ini bisa dikatakan tertinggi ya selama 5 tahun terakhir. Cuman yang di 2014 pernah mencapai 16,6%. Tetapi untuk 2020 ini termasuk sangat tinggi ya, yang dimana dari 2015 sampai 2019 belum pernah mencapai 10%. Terus dari MPN ini jadi menyebabkan EPS-nya juga naik di 148 dan membuat pernya menjadi 36,25. Yang dimana dari lonjakan EPS, tetapi dari harga juga mengalami lonjakan ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya sekarang di 3029, dan dari harga sekarang yaitu ada 5350, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,77 kali. Which is ini PBV yang paling tinggi ya teman-teman dari selama 2014 sampai dengan 2019. Tetapi kalau kita lihat dari PBV, kita bisa melihat bahwa hanya sekali aja PBV-nya di bawah 1, yaitu di 2015. Sisanya PBV-nya semua rata-rata juga di atas 1. Terus dari segi DER-nya di 0,13 kali, which is ini juga sangat bagus ya, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan kalau kita lihat dari history juga, dari 2014 sampai dengan 2019 juga DER-nya masih di bawah 1. Terus dari segi ROE di 4,87%, which is juga ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari history, mungkin di 2014 saja yang tertinggi ya, yaitu di 9%. Sisanya memang ROE-nya masih belum mencapai 5%. Terus dari segi ROA-nya di 4,31%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga saham Inco ini di 5350. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari Inco ini sebesar 4.500 sampai dengan 6.000. Jadi ini 4.500 ini adalah benar-benar saya melihat dari segi fundamentalnya, dan bisa mencapai 6.000 ini adalah prediksi saya teman-teman, yang dimana dengan sentimen sekarang, dengan hutangnya juga yang sangat kecil, itu membuat saya mungkin ada probabilitas untuk bisa mencapai di angka 6.000 ini.
Oke teman-teman, jadi Inco ini memiliki margin of safety sebesar minus 15% sampai dengan 12%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Saya berikan status oke karena saya bisa melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua adalah dari GCG. GCG saya berikan status oke juga karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Terus untuk secara sektor saya berikan status warning karena di perusahaan ini kita perlu benar-benar memperhatikan harga komoditas. Jadi itu yang menyebabkan net profitnya naik turun atau bisa membuat dia rugi, itu benar-benar sangat tergantung dengan harga komoditas. Terus untuk ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif jika teman-teman mengambil yang sentimen itu ya atau prediksinya. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk Inco ini belum pernah membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ini? Teman-teman, sebenarnya saya cukup ragu ya untuk membeli, apakah saya memilih membeli saham Inco ini atau enggak. Ini perlu saya melakukan analisa lebih lanjut. Kenapa? Kalau teman-teman, saya ini kan fundamental, saya lebih benar-benar fokus pada laporan keuangannya. Dan kalau dari segi laporan keuangannya itu saya mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 4.500. Tetapi di perusahaan ini kan udah mendapat sentimen ya, yang dimana perusahaan Tesla yang membutuhkan banyak nikel, dan itu kan bisa menjadi sentimen positif bagi untuk Inco ini. Dan memang yang kedua adalah dari harga komoditas nikel yang menurut saya sekarang sedang mengalami kenaikan ya. Jadi itu pasti menjadi sentimen yang sangat bagus. Itu yang membuat saya cukup ragu. Dan dimana saya juga memegang saham itu kan cukup lama ya. Saya memegang saham itu rata-rata biasa di atas tahun. Jadi kalau mungkin sekarang nikel sedang naik dan lagi momennya ya mungkin bisa mendapatkan peluang ya. Tetapi kalau saya hold cukup lama itu akan menjadi suatu resiko atau enggak, itu masih dalam tahap pengujiannya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jika teman-teman belum memfollow saya di Instagram saya, silakan di follow di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan nanti saya akan buatkan listnya, jadi teman-teman bisa voting di situ untuk saham-saham mana yang ingin saya cover terlebih dahulu. Dan itu akan nanti saya prioritaskan. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.